Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dari semua, perkenalkan kami dari Universitas Binasarana Informatika Kalimalang. Berdirinya kami di sini hari ini untuk menggantikan guru yang biasanya mengajar. Yang bisa mengajar hari ini ya. Tapi sebenarnya kita perkenalan dulu. Nama kakak Kak David. Halo, nama aku Kak Noval. Nama aku Firman. Halo, nama aku Akta Alvarez. Halo, nama aku Rafli. Halo, nama aku Rifaldi. Jadi kita di sini akan membahas tentang toleransi beragama demi menciptakan kerukunan. Sebelumnya ada yang pernah belajar tentang toleransi belum? Sudah. Oke. Di sini kita juga akan menjelaskan ulang lagi karena hari ini temanya adalah toleransi beragama demi menciptakan kerukunan. Oke. Kalau misalnya ada yang belum tahu apa sih itu toleransi? Toleransi itu jadi kita itu berarti saling menghormati, menerima perbedaan yang ada. Jadi setiap orang ini kita punya cara berpikir, terus perilaku dan budaya masing-masing. Kayak misalkan kamu sama kamu sih beda kan? Pasti. Jadi kita di perbedaan itu kita harus bisa saling menerima satu sama lain. Jadi meskipun kita memiliki teman yang beragama lain, cara beribadah pun lain, berbeda, itu kita tetap harus menerima dan saling rukun, tolong-menolong, tidak boleh saling mengejek. Di Indonesia itu terkenal juga dengan perbedaannya, suku, agama. Kira-kira di area ini ada yang tahu nggak? Ada berapa sih agama yang ada di Indonesia? Apa aja tuh bisa yang sebutin oleh berani? Siapa namanya? Boleh berdiri kalau mau kasih tahu ada apa aja. Kadang-kadang kalau nggak sebutin aja deh, apa aja nih agamanya? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Iya benar. Jadi masih ada beberapa lagi yang spesifik, cuma untuk sebagian besarnya di Indonesia rata-rata itu. Tantangan dalam toleransi. 1. Kurangnya pemahaman tentang perbedaan. Banyak orang termasuk anak-anak belum benar-benar memahami apa itu perbedaan suku, agama, budaya, dan kebiasaan. Akibatnya muncul prasangka dan salah paham. 2. Pengaruh lingkungan atau orang dewasa. Anak-anak belajar dari orang tua, guru, dan lingkungan. Kalau mereka sering melihat contoh dan intoleransi dari orang dewasa, mereka bisa ikutan. Contohnya, orang tua melarang anak berteman dengan yang beda agama. 3. Punya pikiran buruk tentang orang lain. Banyak orang memberi label buruk pada kelompok lain hanya karena perbedaan agama atau suku. Contohnya itu orang dari suku itu pelit atau program itu berat. Nah, selanjutnya, mengapa toleransi itu penting? Jika kita tidak memiliki rasa toleran, hidup akan penuh dengan permusuhan. Tapi dengan toleransi, kita bisa hidup lebih damai dan saling memahami. Dalam Islam pun, toleransi beragama mengajarkan kita untuk tidak memaksa orang lain mengikuti agama kita, tetapi tetap bersikap baik dan ramah kepada semua orang. Dengan bersikap toleransi, hidup kita akan lebih damai, bahagia, dan penuh kasih sayang. Contoh toleransi. Yang pertama itu contoh toleransi ada di keluarga. Misal kayak adik-adik di rumah, misal ada orang tua yang lagi puasa, mungkin ada yang tidak berpuasa. Cara satu-satunya toleransi itu misalnya tidak makan di depan orang tua. Lalu di situ misalnya yang kedua itu ada toleransi di sekolah. Misalnya di sekolah itu pasti punya banyak teman dan mereka semua berbeda juga agamanya. Yang kita saling menghormati, contohnya seperti misal kita punya teman
tidak dibilang non muslim. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan orang itu lah. Seperti kita kayak bahasa Islam, kita tetap harus merangkul orang-orang non muslim juga. Nah, selanjutnya toleransi di tempat ibadah atau masjid. Seperti hal yang kita sekarang ini, kita kan udah ada di masjid nih. Kita kan pengen tahu contoh toleransi di masjid itu apa aja sih? Ada yang bisa jawab nggak? Tadi ya loh, yang bisa jawab. Ada dia nih, ayo yang bisa jawab. Ayo, sebutin aja salah satunya. Ada bisa nggak? Salah. Ayo angkat tangan. Ayo, lagi dia nih, ada enggak? Menghormati orang yang sedang beribadah di masjid. Ya. Tangan dong, tangan. Tadi tuh masih ada lagi tuh. Contohnya tuh kayak misalkan kayak kalian semua nih ngaji segala macam tuh bentuknya toleransi. Sama misalnya ada yang punya teman beda agama tidak? Nah, agama apa semuanya? Sering berantem nggak maksudnya? Nah, itu juga termasuk toleransi di tempat ibadah. Dan selanjutnya, apa yang terjadi jika tidak ada toleransi? Tanpa toleransi, orang akan mudah bertengkar dan itu tidak baik. Dalam Islam pun mengajarkan kita untuk selalu cinta damai karena Allah menyukai hambanya yang menjaga perdamaian. Tidak suka menyakiti orang lain dan selalu berbuat baik kepada sesama. Dengan bersikap damai, kita bisa hidup rukun, saling membantu dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih indah untuk semua. Adik-adik tahu nggak sih bagaimana cara menerapkan toleransi? Cara menerapkan toleransi adalah dengan menghormati teman yang berbeda agama, tidak memaksa mereka ikut kepercayaan kita, dan tetap berteman dengan semua orang. Kita juga harus bersikap sopan, tidak boleh berkata kasar, dan saling membantu. Dengan begitu kita bisa hidup rukun, damai, dan bahagia bersama. Nah tadi kan udah ada tuh banyak ya pengertian apa itu toleransi dan juga contoh-contoh toleransi baik di lingkungan sekolah, masjid atau di keluarga. Tapi kita juga perlu menggarisbawahi sesuatu. Di sini ada toleransi bukan berarti kita harus setuju untuk semua perbedaan ya sesuai agama kita yaitu Islam. Kita harus ingat kalau toleransi itu mengajarkan kita untuk tetap menghargai orang lain walaupun kepercayaannya, ibadahnya itu berbeda atau tidak sama dengan kita. Kita tetap bisa baik berteman dengan mereka, hidup rukun dan tanpa harus kita mengikuti kepercayaan mereka atau keyakinan kita tidak perlu mengikutinya. Kita hanya harus menghargai saja. Dalam Islam kan juga kita harus ada yang namanya tetap menjaga iman kita sambil bersikap ramah dan menghormati ke semua orang. Dari yang tadi kita akan sedikit tanya jawab. Oke. Pertanyaan yang pertama, ada nggak yang bisa ngejelasin lagi kenapa sih toleransi itu penting? Nanti bisa jawab, bisa bertanya lagi. Kenapa sih toleransi itu penting? Ayo. Mau nggak ada jawaban yang salah, nggak ada jawaban yang salah semuanya. Pasti bisa aja. Selamat sore Kak dan teman-teman yang saya hormati dari guru-guru. Nama saya Akmil dan saya akan menjawab pertanyaan apa yang terjadi jika tidak ada toleransi ya? Iya.
Jadi menurut saya kalau tidak ada toleransi, tentunya kita akan tidak bersatu dan berpecah belah. Jika tidak ada toleransi dalam agama, suku, ras, dan sebagainya. Jadi toleransi itu sangat penting. Nah, sekarang contoh yang buat teman-teman kita aja nih. Kalau misalnya teman kita lagi puasa, apa yang bisa kalian lakukan sebagai bentuk toleransi? Ayo, siapa bisa jawab? Ayo, ada dianya lagi. Ada yang bisa jawab? Iya. Tentunya kita harus menghargai teman yang berpuasa agar dia tidak batal puasanya. Ya itu. Asik. Oke, di sini kakak juga menyediakan video. Nanti kita akan tonton. Nanti adik-adik bisa perhatiin. Lalu akan ada pertanyaan sedikit ya. Jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Malah habis saya jatuh. Susah berangkat toh. Waduh, tuan malai. Aduh, mamai. Aja semua. Ya ampun. Kak, bantuin Kak. Ya Kak, bisa. Bisa bantuin ya Kak? Iya Kak. Nah, yang itu Kak. Lagi. Yang ini ya Pak. Ganti Kak. Iya. Terima kasih Dedi. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Adik, tidak ada yang pecah. Oh iya Dit, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi baris Kak. Iya, masa Kak lagi batuk. Tak boleh jajan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Kak. Sama. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Aduh Kak. Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Ling dan Alo ya. Iya. Ini Kok diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin mau dijual ya? Hah? Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lili sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim. Kasihan. Uma
Kakak antar hari ini juga ke Cineme, ya? Hah? Loh? Ya sudah. Uang, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya Uma, sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai, jadi Rara boleh kan kasih minat. Hah? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang diberikan Uma bulan lalu, mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma, insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah, Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Ra, kamu mau gitu aja tuh. Nih. Ibu bawa ini. Oke. Tadi di videonya kan ada yang namanya si Mei, dia lagi kena musibah tuh. Terus kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari sikap Nusa yang anak kecil tadi yang perempuan sama Rara yang itu? Kira-kira sikap apa yang bisa kita pelajari dari video tadi, dari Nusa sama Rara tadi? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, apa? Sikap apa yang bisa kita pelajari dari Nusa dan Rara? Kenapa? Kajima saja bisa. Sama dua. Ya, sudah. Oke. Jadi itu sama aja. Intinya berarti kata siapa? Nama adiknya? Untuk kasih tas dan kalau boleh tadi kasih rumah. Itu bisa, cuman artinya kita bukan itu, bukan intinya membantu yang sedang terkena musibah. Boleh. Oke, kan tadi udah ada penjelasan dari kakak, terus ada video. Kakak ada pertanyaan terakhir nih, hadiahnya ada cuma satu lagi. Bisa jawab. Misalkan teman kalian ini, kalian punya teman, terus mereka tidak toleransi ke temannya yang lain atau dia berjualan nakal dan sebagainya. Kira-kira adik-adik ini bakal ngapain ke teman yang melakukan perbuatan itu, perbuatan nakal atau kasar itu? Ayo, kan? Atau misalkan ada teman kalian yang jahat ke kalian atau nakal ke kalian gitu, kira-kira sikap apa sih yang bisa kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Bisa. Sikap tidak toleransi ke orang lain atau buat apa sebagainya. Kira-kira sikap apa sih yang Kita harus menasihati teman kita yang tidak saling menerima, tidak saling toleransi
siapa namanya? Ya, seperti yang yang oleh Kayla, kalau misalkan ada yang berbuat tidak toleransi atau kalian tidak sesuatu yang seperti itu, kalian bisa untuk saling mengingatkan atau menegur, menasihati, cuman dengan cara yang baik, tidak boleh kasar. Dan oke, jadi poin-poin penting yang harus ada ingat, kita harus saling menghargai, saling toleransi, saling mengingatkan, menghormati, tetapi kita juga tidak boleh mengikuti juga, karena kita harus menjaga iman kita sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam, karena Allah juga menyuruh kita juga untuk selalu menjaga iman ya. Dan mungkin sekian saja pemberian atau materi kita dapat kita sampaikan hari ini kepada Bapak. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Atau berarti kita tutup materi hari ini. Terima kasih buat kalian adik-adik. Terima kasih juga buat ustazah-ustazah yang sudah mempersilahkan kami agar dapat mengadakan atau menyampaikan di acara ini. Ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.